Halo Sobat Gesit, saya Gilang. Saya Aleta. Kami dari Duta Gesit SMA Negeri 1 Tanjung. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast TTG. Tanya tamu Gesit. Apa sih tema kali ini? Terus siapa tamu kita? Jadi tema kita kali ini adalah tentang bullying. Dan tamu kita adalah beliau, Pak Makmur. Halo sahabat Gesit. Jadi Pak Makmur adalah guru BK SMA Negeri 1 Tanjung. Dan ternyata beliau adalah guru penggerak angkatan ke-10. Keren bukan? Tentu saja. Kemudian kita langsung tanya-tanya saja yuk. Oke Sobat Gesit, kita langsung saja mengobrol dengan Pak Makmur. Halo Pak Makmur, apa kabar? Halo Mas Gilang dan Mbak Aleta. Alhamdulillah kabar saya baik. Mas Gilang dan Mbak Aleta bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Makmur telah meluangkan waktunya dalam menghadiri acara podcast kali ini. Oke Pak, langsung saja, sebenarnya apa sih itu bullying Pak? Baik, untuk pengertian bullying sendiri ialah sebuah tindakan ya secara agresif yang dilakukan secara berulang kepada seseorang dengan tujuan menyakiti. Itu berlaku daripada bullying itu bisa secara verbal maupun secara fisik. Seperti itu. Kalau untuk secara verbal itu Ya. tindakannya itu seperti apa, Pak? Oke, secara verbal juga ada terbagi menjadi dua nih ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara verbal yang langsung mungkin di lingkungan kita pernah menjumpai dengan mengatakan sesuatu yang tidak gitu. Kalau secara tidak langsung mungkin ya dengan media sosial ya itu menyinggung atau membuat kata-kata yang kurang pantas kepada seseorang, itu seperti itu. Bisa juga dengan kamu atau kita menampakkan sesuatu ekspresi yang tidak menyenangkan kepada seseorang atau meledek, wajah-wajah kita yang meledek, itu juga termasuk dalam kategori bullying verbal secara tidak langsung, itu seperti itu. Berarti mengejek itu salah satu bullying yang tidak langsung ya Pak gitu? Bullying ya secara langsung kita seperti itu. Terus kalau misalnya nih Pak, kan sekarang tuh banyak banget kayak yang foto, tiba-tiba foto terus jadinya aib, terus aibnya numpuk tuh di HP, itu termasuknya bullying. Dibuat stiker ya? Iya, dibuat stiker juga Itu gitu. jelas itu termasuknya perilaku bullying. Ya, perilaku bullying yang mungkin itu dianggap sebuah candaan ya. Iya, Padahal itu itu sering juga banget sih. sudah mengganggu martabat dia sebagai seorang manusia. Ya karena kadang itu stiker-stiker itu kan wajah-wajah yang dibuat-buat. Iya. Ya kan, atau ekspresi-ekspresi yang dibuat-buat yang tidak semestinya atau kurang bagus atau kurang baik, itu seperti itu. Terus berarti kalau misalnya di media sosial juga kayak kita komen-komen, ih sok cantik, ih gendut gitu-gitu, itu juga termasuk bullying. Iya, termasuk juga bullying karena sudah ada tujuan di mana kita menyinggung seseorang. Nggak mungkin orang membuat status atau story atau media sosial bentuk apapun tanpa tujuan. Kalau memang perkataan itu sudah jelek atau berupaya menyinggung, jelas kan ada tujuannya. Ada sasaran yang ingin dituju. Kan seperti itu. Lah, sasaran itu apa? Ya kemungkinan besar orang yang mungkin pernah berkonflik atau orang yang sedang berkonflik dengan dirinya atau punya masalah, atau juga yang sebenarnya dia tidak punya masalah tapi sengaja membuat seperti itu gitu loh. Jadi kita juga harus bijak bermedia sosial, jangan sampai story kita atau status kita menyinggung perasaan orang lain gitu. Jadi misalkan kamu membuat status itu diharapkan jangan sampai menimbulkan sebuah konflik atau ketersinggungan antara lain. Kayak perang status WA Perang status gitu WA, ya kan, perang status media Instagram itu seperti itu. Dan perangnya di media sosial ya masalahnya nanti di sekolah. Ya kan, malam bikin status, paginya punya masalah di sekolah. Itu yang sering terjadi, itu seperti itu. Makanya kita diharapkan lebih dewasa, berbijaklah dalam media sosial gitu. Ini Pak, kita kan Gen Z nih ya ceritanya. Iya, Gen Z. Apa-apa pasti serba sosial media. Kadang kita bermain sosial media itu kadang lihat komentar yang
pedes yang Iya, kayak pedes banget. yang kadang bisa melukai hati yang ngeposting gitu loh Pak. Oke. Itu tanggapan Bapak itu gimana Pak tentang bullying? Ketika kita melihat perilaku bullying baik di media sosial secara verbal, ketika kita memang punya daya untuk bisa memperingatkan, artinya kita bisa melaporkan, kan ada tempatnya nih ya. Ada tempatnya di mana sekolah itu sudah ada TPPK. Sudah tahu TPPK? Belum. Apa Apa itu? itu Pak? Tempe Pak? TPPK adalah tim ya penanganan pencegahan kekerasan. Jadi intinya di situ ada sebuah penanganan secara khusus dalam menangani penanganan dan tindakan kekerasan itu dengan kotak saran. Oke. Oh, Ya, kotak saran atau kotak aduan. Nah, di situ ketika kamu menjumpai perilaku bullying baik verbal maupun non verbal perilaku, itu bisa kalian melaporkan ke tim di TPPK SMA Negeri 1 Tanjung. Di situ kalian nggak usah perlu mencantumkan nama kalian deh. Yang penting kalian tahu ada kejadian apa, peristiwa apa, kalian laporkan, dan nanti dari tim tersebut akan menindaklanjuti apa yang kalian sampaikan. Tapi kan terkadang ada ya Leta yang kayak misalkan orang yang dibully kadang mau lapor tapi kayak nggak rasa berani. takut gitu Iya, loh. takutnya kalau misalnya pada saat melapor malah dia tuh itu kena serangan lagi Iya, sama pembuli. kayak, itu tuh orang itu tuh kayak lapor tuh gitu Iya, kayak nanti kita serang lagi. curang, iya. Oke, tentunya dalam TPPK itu sendiri azas kerahasiaan kita jaga, ya Mbak Azita. Azas kerahasiaan kita jaga, dijamin tidak akan bocor siapa yang akan melaporkan tindakan-tindakan perilaku bullying. Ya, kita sudah mempunyai azas tersebut, jadi tidak usah khawatir, nggak usah cemas ketika kalian melihat sesuatu yang memang itu adalah perilaku bullying, sampaikan saja kepada kami. Ya, kalau memang kalian merasa khawatir, tidak usah mencantumkan nama kalian. Kalian tinggal tulis surat saja, selembar kertas, apa yang terjadi, kapan, di mana, misalkan lewat media sosial atau secara langsung, itu disampaikan saja, masukkan saja ke kotak itu. Atau juga dengan hotline. Ya, Apa itu, dengan Pak? hotline. Hotline itu nomornya sudah ada di Instagram TPPK. Ya, makanya kita selalu memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita bahwasanya kita punya loh tim TPPK, ini loh hotline-nya ini loh kotak pengaduannya. Diharapkan dengan kita memberikan fasilitas seperti itu, anak sudah tidak lagi cemas dan khawatir ketika melihat perilaku bullying atau mungkin dianya sendiri yang merasakan bullying. Jadi kita sudah sampai ke situnya untuk benar-benar kita memberantas perilaku bullying di SMA Negeri 1 Tanjung kayak gitu. Kira-kira Mas Gilang dan Mbak Zeta dengan adanya TPPK di SMA Negeri 1 Tanjung kayaknya bagaimana? Merasa aman ya, aman ya, karena kita kan juga- juga aman iya. ya. Jadi kalau misalnya ada tindakan bullying yang tiba-tiba kita lihat, kita bisa langsung lapor. Apalagi sekarang ada nomornya ya, jadi kita Betul. nggak perlu nulis di surat, kita bisa Iya. langsung mengirim pesan gitu. Betul sekali, dan juga tim TPPK ini tidak hanya berlaku untuk petugas itu adalah guru BK saja, tidak. Nah, di sini juga ada siswa. Ya, siswa kita libatkan sebagai agen atau tim kami. Nah, fungsinya untuk apa? Mungkin secara lapangan itu siswa lebih banyak mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolahan karena dia bisa bergaul, ya kan, dia biasa ngumpul bareng sama teman. Jadi agen kami itu bisa lebih dalam lagi untuk mengidentifikasi perilaku bullying. Jadi bisa lebih ke arah pencegahan sebelum terjadi, bisa ke arah pencegahan. Kalau bisa dicegah lebih baik. Nah, jangan sampai perilaku bullying itu sampai terjadi, tapi alangkah baiknya kita bisa cegah dengan apa? Adanya tim yang dibentuk oleh TPPK itu, salah satunya ada unsur siswa, kemudian juga ada unsur guru, ya, ada unsur juga karyawan atau staf TU. Semua unsur kita libatkan dalam tim TPPK ini. Itu dari dalam. Nah, kemudian juga kita kerjasama dengan instansi luar, ya. Jadi untuk menangani masalah bullying itu tidak bisa kita sendiri, perlu banyak kerjasama, baik secara intern di SMA Negeri 1 Tanjung maupun secara ekstern di luar SMA Negeri 1 Tanjung. Salah satunya dengan pihak kepolisian. Polisi. Kita sering kan, kalian juga kan sering Iya. lihat kan adanya pembinaan dari kepolisian kan? Betul. Oke, yang kalian dapatkan dari pembinaan kepolisian itu bagaimana?
ya. banyak manfaat ya yang Bener, kita banyak dapat. banget. Terus kayak kita jadi banyak belajar juga, merasa sangat amat senang dapat sosialisasi dari pihak luar Oke, juga. ya kayak gitu. Iya. Jadi secara nggak langsung ini peran siswa itu dalam TPPK itu sebagai mata-mata ya Pak? Kalau sebenarnya bukan mata-mata, tapi memang untuk kolaborasi. Kolaborasi. Ya, bukan mata-mata atau cepu ya, Iya. bukan. Oh, iya. Tapi memang sebenarnya siswa itu adalah bagian daripada pendidikan. Ya, jadi siswa itu juga berperan dalam teman sebaya. Ya, misalkan contoh Mas Galang dan Mbak Aleta, ketika Mas Galang mempunyai permasalahan atau apa, ya mungkin ada seket kepada guru BK untuk mencurahkan, bisa melalui temannya yang secara mungkin tidak tidak canggung kalau misalkan bercerita antar teman atau teman sebaya. Lah disitulah fungsinya. Nah dari teman itu bisa kami koordinasikan dengan tim daripada guru. Itu seperti itu. Jadi ketika tangan saya tidak bisa menjangkau siswa, ada tangan siswa yang bisa menjangkau teman sebayanya. Itu seperti itu. Yang pada intinya adalah satu kesatuan dalam tim TPPK. Jadi peran siswa itu seperti jembatan ya, Jembatan, antara betul. siswa dan guru. Iya, dan peran siswa juga sangat penting. Bagi kami itu sangat penting untuk menjembatani permasalahan-permasalahan ini bisa terakomodir dengan baik, tertangani dengan baik. Jadi agar sekolah di sini mereka siswa itu bisa lebih nyaman, itu seperti itu, dan aman daripada perilaku bullying. Tuh. Nah kalau misalnya nih kan itu sudah ada untuk kayak tindak bullyingnya. Nah itu TPPK itu tindakan selanjutnya itu seperti apa? Oke, kalau sudah ada dijumpai ada perilaku bullying yang terjadi, baik secara korban maupun secara perilaku, kami tangani semua. Kalau untuk secara perilaku adanya pembinaan atau bimbingan. Nah, penanganan itu juga secara humanis dengan pendekatan segitiga restitusi. Apa itu? Oke, baik. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menangani siswa-siswa yang mungkin dianggap bermasalah. Ya kan, yang pertama untuk memfasilitasi kesalahannya itu apa, menstabilkan emosinya dan juga keyakinannya bahwa tindakan itu salah loh, tidak ada pembenaran dalam tindakan perilaku bullying. Jadi agar dia itu benar-benar sadar bahwa keyakinannya itu adalah sebuah kebaikan dan apa yang dilakukan perilaku bullying itu tidak sesuai dengan keyakinannya. Jadi secara mindset biar dia itu menyadari bahwa sejatinya sekolah atau pendidikan itu baik, segala prosesnya baik gitu, anaknya baik, gurunya baik, teman-temannya baik. Kenapa kok dia melakukan perilaku bullying? Nah itu biar mereka itu sadar bahwa perilaku bullying itu salah. Tuh, gitu. Oke Pak, kemudian gimana sih cara melakukan pencegahan bullying ini baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah? Baik, kalau untuk pencegahan terutama itu adalah pendidikan karakter ya. Untuk pencegahan itu pendidikan karakter mulai dari lingkungan rumah. Ya, orang tua juga perlu tahu, dan peran penting daripada orang tua adalah pendidikan awal. Kalau dari rumah sudah dibekali pendidikan karakter yang baik, ya. Menjaga norma-norma dengan baik, ya insya Allah itu sebuah bekal utama di mana dia akan sekolah bertemu dengan interaksi dengan teman-teman yang lainnya. Nah kemudian juga sekolah tidak berhenti untuk mensosialisasikan. Ya, salah satunya pada saat kemarin kita kan sudah mengadakan sosialisasi perilaku bahayanya perilaku bullying kan. Betul. Yang narasumbernya kemarin dari kampus juga sudah ada, dari kepolisian juga sudah ada. Nah, kenapa kami panggil daripada kepolisian sosialisasinya itu biar anak-anak memahami bahwa perilaku bullying itu ada tindak pidananya. Ya kan, Pak Makmur juga ada catatan di sini. Apa itu tindak pidananya? Sesuai dengan Pasal 76C Undang-Undang 35/2012 yang berbunyi sebagai berikut, ya. Anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual, ya, serta kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik dan atau yang lainnya. Jadi di situ sudah jelas anak-anak itu dilindungi dari tindakan kekerasan baik secara verbal maupun non
verbal atau fisik, itu seperti itu. Jadi kami undang dari kepolisian agar anak itu paham ya bahwa tindakan perilaku bullying itu ada pasalnya. Kemudian kami juga memanggil daripada narasumber kesehatan, secara kesehatannya juga akan terganggu. Ketika mentalnya sudah terganggu, otomatis nafsu makan akan berkurang, istirahat akan terganggu. Itu seperti itu. Jadi unsur-unsur itulah yang perlu ditingkatkan untuk mencegah ya perilaku bullying ada di sekolah gitu. Tapi Pak, kalau misalnya orang tua tidak mendukung gitu, tidak membekali, itu bagaimana? Oke, baik. Kalau orang tua tidak mendukung, kebetulan di SMA Negeri 1 Tanjung itu di bawah naungannya Ibu Elvi Yuliati, kita sudah melaksanakan program namanya parenting yang dilaksanakan dari bulan Oktober itu pada tanggal berapa itu saya lupa, 30 kalau tidak salah ya. Itu pokoknya bulan Oktober itu sekolah sudah memberikan pemahaman terkait dengan perilaku bullying kepada orang tua siswa. Ya. Program parenting ini bertujuan sebagai bentuk kerjasama sekolah kepada wali murid atau orang tua agar bareng-bareng ya mempunyai satu visi yang sama, yaitu memberikan bimbingan pembinaan kepada anak-anaknya dengan apa tadi, mental yang sehat. Jangan sampai ada di rumah itu bahasanya itu digalaki, ya kan, dikerasi. Itu jangan sampai, karena apa, kalau pendekatan dengan kekerasan ya akan bertambah buruk. Itu seperti itu. Jadi pembekalan orang tua itu juga kita sudah melakukan program namanya parentingnya, sudah kita laksanakan pada bulan Oktober sebagai wujud daripada kerjasama sekolah kepada orang tua. Itu seperti itu. Oke, Pak. Kan kadang ada anak yang kalau misalkan dinasihati sama orang tuanya itu bakal kayak membantah gitu. Jadi secara itu kan jadi orang tuanya kayak capek juga gitu loh. Jadi menggunakan kekerasan juga itu, Pak. Itulah pentingnya daripada program parenting. Salah satu yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, ya, program parenting itu adalah bentuk kerjasama daripada orang tua ke sekolah. Ketika mengalami situasi kondisi yang seperti itu, juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bekerjasamalah dengan pihak sekolah. Ya, salah satunya di sekolah adalah ada guru BK. Guru BK lah yang nanti akan berkoordinasi dengan orang tua. Ya, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara membinanya, bagaimana cara membimbingnya. Ya, dari segi 3 restitusi yang tadi saya sampaikan pun, penanganan atau pendekatan itu bisa juga diterapkan kepada orang tua untuk mendidik anaknya. Karena di situ pendekatan yang sangat humanis, agar anak itu bisa menyadari apa yang dibuat itu salah, juga menstabilkan identitasnya bahwa yang namanya manusia itu kan wajar melakukan kesalahan, ya kan, asal tidak diulangi, kan seperti itu. Kemudian kembalikan lagi sebuah keyakinan yang positifnya, bahwasanya saya itu adalah dasarnya manusia yang baik, ya, manusia yang baik, berperilaku yang baik. Jadi agar dia menyadari, oke, saya melakukan kesalahan dan saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama, saya akan menjadi anak yang baik. Jadi segitiga restitusi itulah yang nanti akan diterapkan ya pendekatannya. Jadi jangan sampai mendidik anak itu dengan cara-cara yang keras. Karena pada zaman Gen Z ini, anak ketika dikerasi dengan fisik itu akan menjadi jadi. Itu seperti itu. Banyak kan kasusnya yang seperti itu kan. Kayak strawberry generation juga ya, Pak. Betul. Jadi alangkah baiknya kepada orang tua, wali murid itu ketika mengalami kesulitan ya bekerja samalah dengan pihak sekolah. Pihak sekolah juga ada yang namanya guru BK. Betul. Ya kan, yang mungkin bisa lebih memahami cara penanganan membimbing anak itu seperti apa gitu. Oke. Jadi Pak, kalau misalnya tindakan bullying itu bisa sampai dewasa atau tidak? Bisa juga, itu mengalami traumatik yang berkelanjutan dan cukup lama waktunya, tergantung daripada penanganannya. Misalkan contoh, perilaku bullying itu yang dia alami terjadi pada saat dia mungkin SD atau SMP ataupun SMA dan tidak tertangani secara langsung. Dia mengalami traumatik atau masuk ke dalam alam bawah sadar. Sampai kapanpun tidak akan bisa hilang, dia masih teringat kembali. Dia masih teringat kembali dan akan merasakan takut yang luar biasa ketika menjumpai hal yang mungkin hampir sama. Ya, makanya ketika ada perilaku bullying, kalian atau siswa yang melihat, segeralah melaporkan kepada kami, tim TPPK SMA Negeri 1 Tanjung. Agar apa? Kami dapat menindaklanjuti sesegera mungkin.
agar si korban itu bisa terlindungi secara psikis. Kalau memang dalam penanganannya perlu adanya pihak luar yang menangani, contoh psikiater, kami pun akan memfasilitasi itu, ya kan? Nah, gitu. Jadi jangan sampai perilaku bullying itu lama-lama, artinya korban itu jangan membutuhkan waktu lama untuk bisa tertangani. Sesegera mungkin, segera sampaikan, segera laporkan, dan kita tindak lanjuti dalam penanganannya, gitu. Kalau misalkan penanganannya itu terlambat pakai misalkan ada seseorang yang udah dibully dari SD gitu sampai sekarang gitu masih keingat juga kan. Nah kadang kalau misalkan kita si korban ini berhadapan langsung dengan si pembuli, kadang kayak ada rasa ingin menghindari orang tersebut agar tidak kembali lagi seperti dulu lah Pak. Bisa kembali lagi seperti dulu, artinya gini, bisa normal, memang bisa normal, tapi yang namanya daya ingat itu kan kita nggak bisa mengestimasi itu dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu hilang kan. Ya, yang terpenting dalam korban bullying itu sesegera mungkin tertangani. Nah, kalau ada yang mungkin kejadiannya pada saat SD, dia bisa cerita pada saat SMP atau SMA, itu kan sudah lama tuh ya, entah itu lama atau enggak, itu yang penting ditangani. Ketika kita tahu ada korban bullying, sesegera mungkin kita tangani. Ya, minimal dengan kita menangani itu, dia itu lebih merasa bahwa ada yang memperhatikan. Jadi inti sarinya kan ketika ada korban bullying itu kan merasa dirinya lemah. Betul kan? Ketika dia merasa dirinya lemah, kemudian datang seseorang atau orang yang membantu itu menguatkan dia akan tumbuh rasa percaya diri lagi. Dia akan merasa bahwa dirinya punya potensi, dia akan merasa dirinya punya strong atau kekuatan. Nah, disitulah yang mungkin akan mengembalikan psikisnya secara normal kembali. Misalkan tadi yang disampaikan, ketemu dengan orang tertentu itu merasa takut. Nah, ketika sudah ada penanganan, dia akan mempunyai rasa kekuatan bahwa saya bisa baik-baik saja. Nah, saya akan sembuh. Nah, disitulah peran daripada penanganan korban bullying. Jadi biar memberikan kekuatan mental, kekuatan psikis pada si korban gitu. Terus Pak, kalau misalnya bullying itu bisa hilang nggak sih sepenuhnya? Bisa hilang, karena kalau kita berkata tidak bisa hilang, saya sendiri pun pernah menjadi korban bullying, dan artinya begini, yang saya katakan bisa hilang, kita tidak terpuruk dengan keadaannya pada saat dibully. Ya, kalau ingat kejadian pernah dibully, tapi mental kita sudah tidak terganggu. Betul, karena gitu loh. Sudah lupa. Artinya kalau mengingat pernah dibully ya pernah, tapi kita sudah bisa mengkondisikan psikis kita, sudah tidak terganggu lagi. Bisa hilangnya itu seperti kalau dikatakan lupa sepenuhnya lupa, ya nggak bisa, karena kalau lupa itu amnesia. Iya. Yang terpenting adalah kita bisa mengkondisikan secara psikis, kita nggak bisa terganggu lagi dengan keadaan seperti itu. Jadi bisa hilang ya bisa, keadaan kita bisa pulih lagi, psikis kita bisa pulih lagi. Yang paling buruk ialah ketika korban bullying tidak mau cerita, dan ada orang yang tahu tidak mau menceritakan keadaan itu atau tidak tertangani. Lah, ketika bertahun, nah disitulah akan timbul yang namanya depresi. Ketika sudah depresi, itu yang susah dalam penanganannya. Makanya sebelum ke taraf itu, ketika kita melihat sesuatu yang memang itu adalah tindakan bullying, segeralah melaporkan. Kalau memang bisa ditangani, artinya bisa kita memberikan penguatan, berilah pertolongan pertama, yaitu penguatannya sebagai kodrat manusia itu ada nilai positifnya, nilai kekuatannya. Karena yang namanya korban bullying pasti dia itu merasa paling lemah. Bisa dibilang manusia yang paling tidak berdaya. Nah, pikiran yang salahnya itu kita masukkan ke hal-hal yang positif, biar tumbuh rasa percaya dirinya, dia mempunyai sebuah kekuatan, punya potensi ya yang bisa diunggulkan, itu seperti itu. Ini kalau misalkan ini saya sambil cerita ya Pak, saya juga punya teman gitu, SD itu korban bully. Jadi dari SD, SMP, SMK sekalipun itu dia nggak mau satu sekolah sama orang yang dibully gitu Pak. Betul. Jadi secara langsung dia tuh lebih milih untuk menghindar daripada bertemu langsung dengan segitu. Iya, ada juga yang mempunyai permasalahan yang seperti itu. Ya mungkin itu sebuah proses ya Mbak ya. Saya tadi menyampaikan juga kita tidak bisa menentukan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu bisa menerima kembali dirinya sendiri. Itu perlu proses. Lah mungkin ketika peristiwa yang itu terjadi, temannya Mas Galang seperti itu mungkin belum sepenuhnya dalam penerimaan diri.
masih merasa terganggu mentalnya. Ya, nggak apa-apa itu normal. Yang penting pendekatan untuk perilaku yang seperti itu kita dampingi terus. Kita berikan sharing-sharing yang positif agar benar-benar dia bisa menerima diri dan menerima kenyataan bahwa sudah yang sudah ya sudah, tidak perlu dibuat sesuatu yang negatif pada diri kita. Ya. Jadi hal semacam itu memang sering terjadi, dan kami selaku BK dan tim TPPK itu selalu memberikan support dan dukungannya bahwasanya dia punya potensi, punya kekuatan, toh juga semakin ke depan itu dijadikan sebuah masa lalu dan sejarah, tidak akan terjadi ke depan sesuatu lagi, itu nggak ada lagi. Jadi yang mungkin dirasakan oleh korban itu kan merasa khawatir ke depan terjadi lagi. Nah iya betul sekali itu Pak. Dalam penanganan tim TPPK dan BK itu memastikan memberikan kekuatan bahwa ke depan tidak terjadi lagi. Ya, dengan pembinaan, bimbingan, support, ya, sharing itu membuat dirinya bisa lebih menerima keadaan dirinya. Itu seperti itu. Oke. Saya boleh tanya ke Mas Boleh, Galang dan Mbak tentu Zeta, saja. di sini Pak Makmur kan selaku guru BK, Ya. ya, selaku guru BK, di mana sering sekali menangani beberapa permasalahan yang dialami oleh siswa. Kami juga sudah membentuk tim TPPK. Salah satunya yang sering masuk ke dalam kami, ya, laporan ke dalam tim TPPK itu adalah korban bullying, Ya. baik yang mungkin secara langsung maupun tidak langsung, ya kan. Dengan adanya tim TPPK ini, kami sudah beberapa kali bahkan puluhan kali menerima laporan seperti itu dan alhamdulillah tertangani. Ya kan. Dengan adanya tim TPPK ini, menurut Mas Galang itu bermanfaat apa enggak untuk sekolah? Sangat Tentu saja bermanfaat banget ya, Iya, karena bermanfaat. itu juga meminimalisir terjadinya Pembulian, pembulian dalam iya. sekolah gitu. Oke. Ada nggak kayak masukan untuk kami dari tim TPPK agar bisa performanya itu lebih maksimal lagi? Gitu. Ada nggak masukan? Silakan, nggak apa-apa. Kalau ada. Apa ya? Mungkin kayak Sosialisasi gitu iya, ya oke. untuk lebih mendekatkan Ini. diri kepada siswa, jadi supaya siswa ini juga mau cerita ke BK juga iya benar. lebih Oke. enjoy, lebih Kayak biar santai mereka tuh gitu. lebih terbuka. Baik, untuk sosialisasi kita sudah menyampaikan di media sosial. Iya. Ya, buka saja Instagram kami TPPK Semantabes. Di YouTube-nya juga ada TPPK Semantabes. Hotline-nya sudah kami cantumkan. Di situ kalian bisa memberikan masukan, saran atau kotak pengaduan. Ya, harapannya kami dengan kinerja kami secara maksimal tidak ada tindakan bullying di SMA Negeri 1 Tanjung. Gitu. Pak Leta dan Mas Galang, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami untuk semua teman-teman gesit yang ada di sini dan juga teman-teman gesit yang di luar sana. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Makmur atas informasinya. Tentunya nanti podcast ini dapat bermanfaat buat teman-teman gesit sekalian atau bahkan bisa bermanfaat untuk warga SMA Negeri 1 Tanjung. Baik, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat gesit yang sudah menyuarakan anti bullying di SMA Negeri 1 Tanjung. Tetap semangat dan jangan menyerah. Kita selalu kompak dalam mengkampanyekan anti bullying di SMA Negeri 1 Tanjung. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Halo penonton, khususnya untuk warga SMA Negeri 1 Tanjung, buat kalian yang melihat tindak kekerasan atau pembulian, bisa langsung follow. IG-nya TTPK Semantabes ya, ada di sini. Ayo follow. Di situ juga ada nomor hotline ya untuk Tuh. kalian hubungi, ya nggak? Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan pada podcast kali ini. Makan tempe sama Bu Asih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Gilang, Saya Leta. kami pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa jumpa di TTD selanjutnya.